Abu Hamzah mendeklarasikan lanjutkan perang banjir Al-Aqsa bersama-sama dengan 3 front. Selaku juru bicara militer Brigade Al-Quds, Abu Hamzah juga mengkritik pemerintahan Arab dan Islam yang masih mau diperbudak Amerika Serikat. Dikutip dari Tribun News pada 4 Maret, melansir dari Palestine Chronicle dan Al-Mayadin. Kabar itu disampaikan Abu Hamzah pada Sabtu 2 Maret 2024. Abu Hamzah menyerukan agar perlawanan Palestina tidak meninggalkan pertempuran banjir Al-Aqsa atas dasar persatuan medan di Gaza, tepi barat, Lebanon, Irak, Yaman, dan Suriah. Disebutnya agar Israel dan para sekutu mengetahui bahwa Al-Quds bersama dengan Lebanon, Yaman, dan Irak akan melanjutkan perang banjir Al-Aqsa. Selain itu, menurut Abu Hamzah, tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengabaikan pertempuran yang sedang dilakukan atas nama negara Islam, terutama bagi yang memiliki tentara, pesawat, dan artileri. Abu Hamzah juga mengecam pemerintah yang terus mengikuti perintah Amerika Serikat agar segera menanggalkan pakaian perbudakan dan penghinaan mereka. Seorang pejabat Israel yang kerap mengundang kontroversial dikabarkan tengah menyerukan penghapusan bulan Ramadan. Ia adalah Menteri Warisan Israel Amishai Eliyahu. Ia mengaku menyerukan hal itu lantaran takut dengan potensi eskalasi dua sisi. Dikutip dari Tribun News pada 4 Maret melansir pernyataan Eliyahu kepada Israel Army Radio pada Jumat 1 Maret 2024. Eliyahu menyerukan agar bulan Ramadan umat Islam dihapus. Bukan tanpa alasan, Eliyahu menyerukan penghapusan tersebut lantaran eskalasi Israel-Palestina kerap terjadi selama bulan tersebut. Eliyahu mengaku pihaknya takut dengan potensi eskalasi di tepi barat dan jalur Gaza pada bulan Ramadan tahun ini juga akan terjadi. Disebutkannya bahwa bisa saja Ramadan tahun ini akan diperingati bangsa Palestina untuk menuntut kematian lebih dari 30.000 jiwa. Sehingga Eliyahu menyampaikan bahwa apa yang disebut bulan Ramadan harus dihapuskan. Maka ketakutan Israel atas bulan ini juga akan hilang. Faksi-faksi Palestina diketahui tengah menyerukan gerakan resmi global banjir Ramadan. Mereka menyerukan untuk memperkuat boikot dalam segala bentuk dan mutlak melawan kebrutalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 4 Maret, seruan gerakan resmi global banjir Ramadan dilakukan pada Minggu 3 Maret 2024. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis, faksi menyatakan gerakan global tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap Israel agar mengakhiri genosida. Lebih lanjut, mereka menekankan bahwa banjir Ramadan internasional harus memperkuat boikot dalam segala bentuk, mulai dari menghentikan semua pasokan untuk pendudukan Israel, memulai pemogokan dan protes di lapangan umum, hingga mengorganisir demonstrasi di semua wilayah. Selain itu, faksi-faksi Palestina juga menekankan keterlibatan mutlak mereka dalam melawan Israel, serta menyoroti hak-hak rakyat Palestina atas kebebasan, penentuan nasib sendiri, hak kembali ke tanah air, dan pendirian negara merdeka dengan Al-Quds sebagai ibu kotanya. Israel dibayangi perang besar versus Hizbullah. Warga Israel mulai panik buying generator listrik. Dikutip dari Tribun News pada 4 Maret, kabar itu disampaikan seusai Israel didapati telah mengadakan pertemuan darurat yang tidak dipublikasikan baru-baru ini. Mensurvei rencana darurat yang mencakup generator cadangan, khususnya di komunitas dekat perbatasan dengan Lebanon. Di satu sisi, mengutip dari Ma'arif, orang lain yang bekerja di bidang kelistrikan di Israel mengatakan bahwa panik buying tidak hanya terjadi pada individu saja, tetapi juga pada perusahaan besar, terutama di sektor teknologi tinggi. Sebelumnya perlu diketahui bahwa bulan lalu ada sebuah laporan bahwa Hizbullah dapat menargetkan infrastruktur listrik Israel, bahkan hingga menyebabkan pemadaman listrik berkepanjangan dan berdampak pada rumah sakit di Israel. Pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, telah memperingatkan bahwa kelompoknya mampu menyerang target apapun di Israel, bahkan sampai ke kota paling selatan Israel,
Eilat. Sehingga untuk mengantisipasi hal itu, Israel mengadakan pertemuan darurat diam-diam. Namun bocor dan didengar masyarakat bahkan menyebabkan panik buying generator listrik. Keterlibatan Cina dalam eskalasi di Laut Merah diulas oleh analis Giorgio Caviero. Ia menyebut bahwa gambaran geopolitik perang Houthi versus Amerika Serikat justru menguntungkan pihak Cina. Dikutip dari Tribun News pada 4 Maret melansir dari TC, analisis itu disampaikan Caviero beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan alasan Cina terlibat pertempuran di Laut Merah karena mereka juga ingin menjaga kepentingan mereka di kawasan tersebut. Diketahui armada Cina datang ke Teluk Aden dengan seabrek kekuatan tempur, termasuk kapal perusak berpeluru kendali Ziaozuo, kapal fregat rudal Shusheng, dan sebuah kapal pengisian ulang, serta lebih dari 700 tentara termasuk puluhan personil pasukan khusus sebagai bagian dari misi anti pembajakan. Beijing juga telah menyuarakan tekadnya untuk membantu memulihkan stabilitas Laut Merah. Sebagai negara dagang terbesar di dunia, Tiongkok bergantung pada Laut Merah sebagai jalur kehidupan maritimnya. Lantaran sebagian besar ekspor raksasa Asia ke Eropa dilakukan melalui jalur perairan strategis dan sejumlah besar minyak serta mineral yang masuk ke pelabuhan Tiongkok melewati perairan tersebut. Gempuran rudal dari Lebanon dan Irak di pelabuhan Haifa dan situs-situs penting milik Israel lainnya berimbas pada infrastruktur maritim dan perdagangan di Israel mundur 15 tahun ke belakang. Dikutip dari Tribun News pada 4 Maret, kabar itu disampaikan kelompok perlawanan Islam Irak dalam sebuah pernyataan pada Minggu 3 Maret 2024. Sebelumnya pada 1 Maret, Irak melancarkan serangan drone ke pelabuhan Haifa. Sehari setelah itu, Irak kembali melancarkan serangan drone ke salah satu perusahaan industri kimia di pelabuhan Haifa. Diketahui tujuan gempuran-gempuran drone itu untuk mendukung rakyat Palestina melawan agresi Israel. Perlu diketahui selama Israel melancarkan perang Gaza, milisi perlawanan Yaman, Irak, dan Lebanon juga berulang kali menyerang pelabuhan Haifa dan situs-situs penting serta vital milik Israel. Serangan luas rudal ke infrastruktur maritim dan perdagangan Haifa disebut bisa memukul mundur Israel 15 tahun ke belakang. Kabar itu disampaikan oleh Deputi Wali Kota Haifa, Nahshon Shuk, pada Selasa 20 Februari 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.